Gadis ini juga kehilangan ayahnya. Lanjut, Jess. Ayahnya hanyalah manusia fana. Tapi kenapa para warlock, bahkan iblis pengoyak berlomba-lomba mencarinya? Mereka juga mencoba mendapatkan gadis ini. Aku merasakan sisa-sisa aroma pemberontakan, ujar Lap dengan suara seraknya. Apa yang kalian bicarakan? Pemberontakan apa? Rin hampir menangis karena takut dengan pohon yang bisa berbicara. Pemberontakan adalah masa di mana makhluk-makhluk bawah tanah berusaha keluar dari kehidupannya dan ingin menguasai dunia. Dunia yang dikendalikan oleh manusia berusaha mereka miliki. Pemberontakan pertama dimulai ketika kerajaan Dagwood yang menjadi satu-satunya kerajaan dengan manusia yang hidup berdampingan dengan makhluk bawah tanah mulai ingin mereka kuasai. Rin mendengarkan penuturan Lap dengan antusias. Penghuni bawah tanah ingin menguasai kerajaan Dagwood. Setelah itu, mereka ingin melebarkan pengaruh dan kekuasaan dengan menguasai kota-kota lain di sekitar Dagwood. Tujuan mereka adalah kehidupan manusia harus digantikan oleh kehidupan para makhluk bawah tanah. Peristiwa itu dikenal dengan nama pemberontakan Dagwood. Rin menoleh pada Jess, tapi dia tak bisa melihat wajah Jess yang sudah terbungkus oleh semak mawar berduri. Ada satu keluarga penyihir yang sangat kuat. Mereka menjadi bagian dari pemberontakan yang menuntut agar raja bersikap adil pada rakyatnya. Tidak hanya kepada manusia, tapi juga pada makhluk dari ras non-manusia. Apakah kita membicarakan raja kerajaan Dagwood? Rin tak mengerti. Kita membicarakan ayahku, jawab Jess muram. Itu adalah sebuah kesalahan dan sekarang aku di sini untuk memperbaikinya. Para ras non-manusia yang tidak terima jika manusia yang serakah terus-menerus berkuasa, akhirnya ingin mereka gulingkan. Satu keluarga penyihir yang kuat ini memimpin para iblis, warlock, elf, dan sebagainya untuk melakukan pemberontakan kepada Raja Demian Dauntis. Rin tak tahu harus menanggapi seperti apa. Tapi pemberontakan itu berhasil digagalkan karena sang penyihir masih berbaik hati dan memberikan satu kesempatan pada Raja Demian dan pewaris tahtanya. Seluruh penghuni istana diubah menjadi benda-benda. Mereka masih bernyawa dan bergerak, tapi wujudnya bukan lagi manusia. Seluruh rakyatnya juga diubah menjadi pohon, hewan, dan lain sebagainya untuk tinggal di hutan Dagwood. Kutukan itu hanya akan berakhir jika sang raja atau pewaris tahtanya mampu mengembalikan kerajaan Dagwood menjadi negeri yang damai. Hanya sang penyihir yang bisa menentukan apakah usahanya berhasil ataukah tidak. Bagaimana kau bisa tahu sebanyak itu, Ralph? Tanya Rin. Karena aku pernah menjadi bagian dalam pemberontakan itu. Aku ditugaskan di sini oleh sang penyihir untuk menjaga dan melindungi kerajaan sampai raja atau pewaris berhasil menyelesaikan misi. Lalu, apa hubungannya dengan ayahku? Rin tak mengerti arah pembicaraan ini. Mark Orwell, tanya Ralph. Bagaimana kau tahu namanya? Marcus alias Mark Orwell
adalah seorang warlock. Dia juga terlibat dalam pemberontakan Darkwood. Dia berhasil menyeberang ke dunia fana dengan membawa kunci. Karena itu, para makhluk bawah tanah berusaha memburu Markus untuk mendapatkan kunci yang dia bawa sampai saat ini. Siapapun yang berhasil mendapatkan kunci itu, dia yang akan menguasai kerajaan Darkwood dan seluruh kehidupan manusia. Rain mendengus. Kalian juga mengejar ayahku untuk mendapatkan kunci itu. Karena itu kau, Jess, memancingku untuk kesini agar aku bisa membawa kalian pada ayahku. Rain hampir berteriak. Rain terdiam karena heran, lalu dia mulai berbicara dengan suara yang menggebu-gebu. Jadi, intinya kau mengatakan bahwa ayahku adalah seorang warlock dan dia ikut terlibat dalam pemberontakan untuk menyingkirkan manusia dan menguasai dunia. Tak ada jawaban dari siapapun. Rab si pohon tua hanya menggerakkan cabang-cabangnya samar dan Jess tetap bersembunyi di dalam balutan duri-duri mawar hitam. Lalu, ayahku melarikan diri dengan membawa sesuatu yang sangat penting untuk kedamaian dunia ini. Rain tergelak, seolah-olah aku baru saja mendengar kisah dongeng tentang para superhero Amerika. Ini sangat aneh. Aku yakin kau membicarakan orang lain. Itu bukan ayahku. Rain hampir berteriak untuk mengungkapkan kegelisahan dan kemarahannya. Terdengar suara lap si pohon yang mendesah. Lalu Rain berbalik ke arah di mana Jess diselubungi oleh sulur-sulur mawar berduri. Dia berjalan dengan kaku menginjak dan menghindari akar dan tanaman sulur yang saling membelit di lantai kamar Jess. Jess, tolong, jangan mendekat Rain. Aku tidak ingin kau melihatku dalam keadaan seperti ini. Lalu, kenapa kau membawaku ke sini dan menunjukkan semua ini? Aku perlu untuk mengkonfirmasi sesuatu melalui Rab, dan Rab hanya akan bicara jika aku bersedia barter. Barter? Kau ingin menukarku dengan informasi? Rain tak percaya. Bukan kau, tapi aku. Rab hanya akan berbicara jika aku bersedia menyerahkan sebagian energi rune di dalam tubuhku untuk mengendalikan tanaman-tanaman ini agar kembali ke hutan. Dan aku ingin kau mendengarnya, tapi bukan untuk melihatku dalam keadaan seperti ini. Kau sudah tahu kisah ini. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya, Jess? Kenapa aku harus mendengarnya dari pohon tua ini? Kau tahu siapa aku dan ayahku. Lalu kau membawaku ke sini melalui lowongan pekerjaan itu. Jess merintih kesakitan, tapi dia terlihat berusaha menahannya. Waktu pemberontakan itu terjadi, aku masih sangat muda. Orang tuaku mengalami luka batin yang sangat mendalam ketika kerajaannya dikutuk menjadi hutan belantara dan para staf istana berubah menjadi perabot rumah tangga. Rain hanya berdiri di sana dan mendengarkan Jess berbicara. Sampai akhirnya, satu persatu orang tuaku meninggal karena putus asa. Mereka meninggalkanku seorang diri di sini, di istana tua dan bobrok ini, bersama para rakyat di hutan dan staf istana yang berubah menjadi perabotan. Aku tidak tahu itu apakah semua ada hubungannya dengan ayahku. Suara Rain mulai bergetar. Aku berjuang sendiri untuk menebus kesalahan kedua orang tuaku. Usiaku masih belasan tahun dan aku berkeliling hutan untuk memastikan bahwa rakyatku baik-baik saja
sampai tahta diserahkan padaku. Jess mengerang menahan sakit karena duri-duri mawar itu mencengkeram tubuhnya lebih kuat lagi. Aku mencari ayahmu, Rain. Aku melakukan segala cara untuk melepaskan kutukan di kerajaan Dagwood. Tapi apa kau tahu apa yang terjadi setelahnya? Saat usiaku 18 tahun dan aku siap menerima tahta. Tapi yang aku terima bukanlah tahta, melainkan kutukan. Runa-runa tiba-tiba memenuhi tubuhku ketika aku terbangun di pagi hari, tepat di usiaku yang ke-18. Kutukan itu tidak hilang melainkan diwariskan dari orang tuaku kepadaku. Batas masaku hanya 5 tahun setelah ulang tahunku ke-18. Tiba-tiba angin berhembus kencang menerpa seluruh dedaunan dan tanaman yang ada di kamar Jess. Mata Rain serasa perih karena angin menerpa wajahnya. Dia menutupkan kedua tangan untuk melindungi mata. Tiba-tiba Samantha dan Randall sudah berdiri di samping Rain. Mereka berlutut di kanan dan kiri gadis itu. "Apa yang kalian lakukan?" Rain kebingungan. "Tolonglah Tuhan kami, Miss Orwell. Masa hidupnya hanya 5 tahun sejak ulang tahunnya ke-18. Dan masa itu hanya tinggal beberapa bulan lagi sebelum dia meninggal karena tidak kuasa menahan kekuatan runa itu. Atau dia akan berubah menjadi monster selamanya." Randall menuturkan kegelisahannya pada Rain. "Kenapa aku? Aku bahkan tidak percaya dengan cerita kalian bahwa ayahku adalah seorang warlock. Dia manusia biasa. Dia bahkan bisa sakit dan selama setahun terakhir dia harus dirawat di rumah sakit. Aku pikir hidupnya tak akan lama lagi." Ralph kembali berkata, "Markus meninggalkan kerajaan Dagwood ke dunia manusia dengan membawa kunci. Kami semua menduga bahwa kunci yang dia bawa adalah kamu, Rain Orwell." Rain menganga dan semakin kebingungan. "Bagaimana bisa aku menjadi kunci?" "Dan apakah kau bisa mengkonfirmasinya, Ralph?" tanya Jess. "Kau sudah melihat gadis ini. Apakah dia?" Ralph hanya diam. "Aku tak melihat apapun pada diri gadis ini, Jess. Aku tak bisa melihat masa lalu atau masa depannya. Ada sesuatu yang menutupi gadis ini." Jess menggeram. Rain semakin kebingungan. "Maafkan aku, Rain. Aku sangat putus asa untuk menyelamatkan kerajaan ini. Karena itu, aku memancingmu dan menyeretmu masuk ke sini," ujar Jess. "Untuk mengkonfirmasinya, kalian harus menemukan Markus," ujar Ralph. "Sam, Randall, apa kalian berhasil melacak keberadaan Mark?" desis Jess. "Maaf yang mulia, kami belum bisa menemukannya," Randall memberi laporan. "Tapi," potong Samantha. "Apa yang kau punya, Sam?" Jess tak sabar. "Aku melihat ada campur tangan wali kota Flynn dan jejak para serigala. Kita tak akan bisa bertanya padanya secara langsung, bukan?" "Guys," ujar Rain, "kenapa wali kota Flynn sangat menginginkan ayahku? Bahkan mereka mengirim iblis pengoyak, serigala dan segala monster menakutkan itu untuk memburu aku dan ayahku." "Tidakkah itu sudah jelas, Rain?" kata Ralph. "Supaya Flynn bisa membuat pasukan sendiri. Dari dulu dia ingin menguasai kerajaan Dagwood dan seluruh penghuni bawah tanah dengan memegang kunci di tangannya.
maka dia bisa mendapatkan semua itu. Apakah itu artinya ayahku sedang berada di tangan mereka saat ini? Ketukan pelan terdengar di pintu. Randall dan Samantha kembali menghilang menjadi pusaran angin dan keluar melalui jendela. Sebelum siapapun mempersilahkan orang di luar untuk masuk, gagang pintu sudah berputar dan pintu terbuka. Erika berdiri di sana dengan sikap sopannya yang sangat terlatih. Sarapan sudah siap. Maaf jika aku menyela, ujar Erika. Pergilah Ren, ujar Jess. Maaf, aku tidak bisa menemanimu sarapan pagi ini. Sampaikan maafku juga untuk tamu kita. Jika aku bersikap tidak sopan, aku akan menyusul kalian nanti. Ren terlihat gugup antara harus bertahan di sana atau pergi meninggalkan Jess sendirian yang masih terbungkus oleh sulur mawar berduri. Erika mengulurkan tangan dan memaksa Ren agar ikut dengannya untuk pergi ke meja makan. Tuan Benjamin sudah menunggu Anda, Nona. Sebaiknya kita tidak terlalu lama agar tidak mengecewakan tamu kita. Ren duduk di meja makan berseberangan dengan Ben. Mereka berdua tidak saling berbicara dan hanya mengangguk untuk menyapa. Meski tubuh Ren ada di sana, tapi pikirannya masih berada di Menara Timur. Erika menghidangkan sarapan untuk mereka berdua dan juga untuk dirinya sendiri. Erika sedang memutar garpunya untuk menjepit salad sebagai menu sarapan. Akan tetapi matanya melirik ke arah Benjamin dan Ren yang tidak saling berbicara satu sama lain, meski mata mereka terlihat ingin sekali mengobrol. Apakah keberadaanku di sini membuat kalian tidak nyaman? Tanya Erika. Apakah aku perlu memberi kalian privasi? Ben dan Ren berbicara bersamaan. Tidak. Kami baik-baik saja. Hanya saja, aku masih merasa jet lag setelah perjalanan yang cukup panjang semalam, sambung Ben. Baiklah, kita selesaikan sarapan hari ini dan kalian bisa bebas melakukan apa saja selama tidak pergi ke hutan. Ada apa di hutan? Tanya Ben. Padahal aku ingin sekali berjalan-jalan dan melihat keindahan tempat ini. Iya, selama kau tidak takut dengan serigala dan para binatang buas di luar sana, silakan saja. Tapi kami tak bisa menjamin keselamatanmu. Erika, bisik Ren. Iya, Miss Orwell. Ada yang kau butuhkan? Apakah dia akan terus seperti itu? Dia siapa yang kau maksud? Tanya Erika sambil melirik ke arah Ren yang duduk di sampingnya. Jess, apakah dia akan terus seperti itu? Apakah dia memang pembohong yang payah? Yang mulia akan segera datang menyusul kita. Kalian tidak perlu khawatir. Kalau itu yang ingin kau tahu, Miss Orwell. Tapi aku yakin dia bukan pembohong. Dia tidak akan berbohong tentang hal-hal yang penting. Sepahit apapun itu, dia akan mengatakan kebenarannya. Hanya saja, mungkin waktunya menurut dia belum tepat. Apa yang sedang kalian bicarakan? Sepertinya seru sekali. Ben memberikan senyuman terbaiknya pagi itu sambil menatap Ren dan Erika bergantian. Mereka membicarakan tentang Tuan Orwell yang ternyata seorang warlock, ujar Jess yang tahu-tahu sudah berdiri di belakang Ren dan Erika.
Benjamin menjatuhkan sendoknya ke lantai tanpa sadar kedua tangannya gemetar dan dia cepat-cepat menyembunyikannya di bawah meja.